sholat isya, setelah itu ba'diyah isya, setelah itu witir 3 rakaat. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Di masjid boleh, di rumah boleh. Sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan yang lain-lain lah ya. Itu memang di rumah lebih baik. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Di rumah lebih baik memang, tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Ya mungkin kalau sampai rumah nanti urusannya cipika-cipiki sama istri, nanti malah nggak jadi sholat misalnya. Nah, mumpung belum pulang dikerjakan di masjid. Jadi nggak apa-apa, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo, Pak. Nggih monggo. Nggih. Yang kita punya di masjid ini sudah betul atau belum? Karena kalau saya lihat itu lurus ke barat. Padahal itu kan arah kiblat itu 290 derajat ya. Yeah. Dari posisi kita yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut Pak Ustaz bagaimana? Sinten sing korongi ngurus masalah niki? Sinten? Mungkin pagi Pak menjelaskan Ustaz pas nggak ada. Oh. Jelaskan lagi Pak. Oke, baik. Kalau kita sholat di sekitaran Masjidil Haram, itu memang kita harus menghadap persis ke Ainul Ka'bah. Harus itu. Tapi kalau kita jauh dari Ka'bah, jauh kayak di Indonesia misalnya, itu perintah Al-Qur'annya tidak harus persis, tapi mengarah kepadanya. Jangankan kita Indonesia, Nabi di Madinah saja, itu beliau pernah bersabda antara timur dan barat itu adalah kiblat. Itu adalah kiblat. Karena Nabi berada di sebelah utaranya Mekah, kalau sholat menghadap ke arah selatan Nabi itu. Sehingga Nabi bersabda antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita berarti antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Jadi andaikan pun ini Pak, misalnya nun sewu melenceng kiblatnya, walaupun pakai satri dan lain-lain melenceng, maka sholatnya tetap sah. Karena di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fawalli wajhaka satrah." Maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi enggak harus persis ke Ainul Ka'bah. Ini kalau kita bicara pendekatan hukum. Nah, makanya saya sempat mengkritik beberapa masjid yang kemudian softnya ditarik dari sana miring gitu. Akhirnya posisi imam nggak di tengah. Padahal perintahnya itu, sunnahnya maksud saya, itu imam di tengah. Kalau tarik garis miring nggak akan di tengah itu. Satu. Yang kedua, biasanya problem nanti begitu tarik miring sampai dengan 5 soft itu masih miringnya sama, nanti ke sana kadang miringnya udah nggak sama, sehingga tanpa disadari beberapa malah di depan imam kalau kita tarik garis lurus itu terjadi itu. Makanya kalau saya lebih setuju, sudahlah lurus gini aja nggak ada masalah, kita menghadap barat persis juga nggak ada masalah, toh antara kalau kita utara dan selatan itu adalah kiblat. Masih ke sana pun masih boleh, sana masih boleh. Itu Nabi yang mengarahkan begitu. Oke. Saya pernah di bandara Soekarno-Hatta itu ada sertifikasi dari menghadap. Oke, di situ sertifikat yang menyatakan bahwa arah kiblat di masjid atau musala di sana arahnya seperti ini. Itu sertifikat gitu. Nggih, mboten napa-napa. Harus ada sertifikat atau? Oh, mboten. Enggak harus. Itu ya nambah pekerjaan sajalah supaya ada. Ya benar, saya itu. Ya kan biar lajnah falakiyahnya ada kerjaan juga kan, supaya terus ngasih stempel ya kayak label halal itu. Kita makan sesuatu kan nggak harus ada label halalnya, yang penting realnya halal. Ya sudah kita makan. Bahwa ada beberapa yang sanggup mengurus sertifikasi halal, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak kuat ngurus ya nggak usah diurus, mungkin betul nopo. Misalnya masjid ini mau ngurus sertifikasi, monggo betul nopo, silakan sah-sah saja. Tapi tidak pun juga nggak ada masalah. Wallahu alam bishawab. Bapak kalau ngecek kayak Masjid Al-Falah Surabaya itu nggak cocok juga itu. Beberapa masjid besar bahkan itu juga banyak yang tidak cocok arah kiblatnya. Tapi yang generasi lama ya, bukan yang baru-baru.
Kalau yang baru-baru rata-rata udah pakai yang sertifikasi itu rata-rata. Kalau yang lama-lama banyak yang melenceng-melenceng, tapi tetap sah sholatnya karena Nabi yang mengarahkan itu. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita berarti antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Dan memang perintah ayatnya bukan menghadap persis, tapi mengarah kepada Ka'bah. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo kalau mau ngurus sertifikasi nggih monggo, kalau mboten nggih mboten napa. Cuman terus terang saya pribadi termasuk yang setengah protes itu kalau soft ditarik dari arah sini terus ke sana, akhirnya imam itu posisi nggak di tengah. Itu sampai dengan 5 soft ke belakang biasanya arahnya masih sama itu. Nanti begitu soft yang kesananya kadang tahu-tahu lurus gini itu. Itu terjadi di beberapa masjid itu. Sehingga kalau kita tarik lurus ada beberapa jamaah itu ternyata kalau kita tarik lurus itu berada di depannya imam itu. Karena kan ditarik garis miring ini. Karena kula mending ngeten mawon. Atau kalau mau sertifikasi ya dari awal sebelum pembangunan ini ya terus ya. Supaya enggak miring-miring. Tapi secara hukum ini enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Napa? Tidak ada masalah insyaallah. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oh nggih. Sami-sami. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.